pasti yang akan terbersit di pikiran kita itu adalah Martin Luther ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya ya kayak Bro John Calvin, yaitu tokoh Yohanes Calvin ya. Atau misalnya Ulrich Zwingli. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang kalau bicara tentang hari reformasi, ya itu akan sangat umum lah di pikiran orang-orang Kristen kan, seperti itu ketika bicara tentang tokoh-tokoh reformasi. Nah, tapi saat ini saya ingin mengajak kita gitu ya, kita semua yang sangat suka sekali untuk belajar tentang tokoh-tokoh reformator, ya kita akan belajar juga dari salah satu tokoh reformator. Karena sebenarnya tokoh reformator itu banyak sekali. Cuma memang mungkin ya karena data-data terhadap mereka agak kurang gitu ya, catatan sejarah terhadap mereka itu agak agak langka kalau di literatur-literatur di Indonesia, sehingga mungkin seringkali kurang tahu ya oleh orang-orang yang orang-orang Kristen yang khususnya ada di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, saat ini saya dan juga teman-teman Arab kita ingin membahas salah satu tokoh reformator yang juga bisa dikatakan tokoh yang underrated ya. Kalau bisa dikatakan tokoh yang underrated. Artinya nggak semua orang tahu, tapi kalau kita belajar cerita dia, wow itu luar biasa sekali. Ya, kisah dari seorang ini, perjuangan dari orang ini, ya, nilai-nilai yang diajarkan, pandangan-pandangan yang dia ungkapkan, itu kalau kita seandainya memasuki dunia dari tokoh ini, itu luar biasa sekali orang ini, ya, yaitu adalah John Knox, seorang reformator dari Skotlandia, ya, teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang reformasi dan kekuasaan ala John Knox. Nah, sebelum saya menceritakan gitu ya tentang siapa sih John Knox ini, dia ini siapa gitu ya, apa John Knox ini kira-kira begitu. Saya ingin ajak diskusi dulu dengan teman-teman semua yang ada di room ini ya. Jadi pertanyaannya sederhana ya. Nanti jawabnya boleh di kolom komen ya, apalagi ini tidak terlalu banyak, jadi bolehlah ya saya kasih waktu 2-3 menit untuk kasih pertanyaan ini dan teman-teman silakan jawab di kolom komen. Ya, pertanyaannya cuma sederhana, pertanyaan opini. Seandainya ya, nah, ini sebagai kata seandainya ini berarti seandainya ya, jangan jangan nilai ada sensitif sensitif terhadap pemerintah ini enggak ya. Ini cuma seandainya. Seandainya pemerintah Indonesia dia keluarkan kebijakan atau menyatakan bahwa kekristenan adalah kepercayaan yang ilegal. Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Seandainya ini ya pemerintahan Indonesia, ya ini sekali lagi ada sentimen pemerintahan sekarang, ini cuma seandainya. Tiba-tiba kekristenan, khususnya Kristen Protestan itu dianggap bukan negara yang diterima oleh Indonesia, dianggap negara ilegal. Sehingga orang yang menganut agama Kristen Protestan itu ditangkap atau dianggap sesat dan sebagainya. Seandainya ya, pemerintah Indonesia menyatakan kekristenan adalah kepercayaan atau agama yang ilegal, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Ya. Boleh, silakan beri jawaban di kolom komen ya. Nanti mau baca sekitar 2-3 menit kita diskusi ini. Big Pates bilang lari. Iyo sih. Membahaya, you know? Lari kan. Jangan bahaya ini dari situasi bukan cuma dapat dapat nilai buruk di masyarakat, tapi ini sobat cerita bisa jadi di penjara, dibunuh dan sebagainya gitu ya. Ini jawaban-jawaban realistis kok kan, Kak, Kak Fik ya. Lari. Ada teman-teman coba bolehkah kasih pandangan dari teman-teman kira-kira kalau ada dalam situasi ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Ya, individunya teman-teman, pribadinya teman-teman ya. Ini baru kelihatan ini baru satu kata dari Kak Pak. Pak. Saya yakin Kak Fik kalau dia elaborasi ininya mungkin cuma lari ini ya. Berani speak up di YouTube, masa kau lari kan, Kak Fik? Minta bantuan dari PBB. Oh boleh, ini apa ya? Bantuan yang ini tindakan yang bisa dikatakan legal kan, minta bantuan PBB ya, supaya boleh melindungi haknya orang gitu ya sebagai manusia, apalagi sebagai orang yang beragama. Oke, ada lagi kah teman-teman? Demo. Ini Kak Monika ini bisa jadi mahasiswa kah atau bagaimana Kak Monika?
Lari dulu baru minta bantuan. Oh, itu yang kita bilang Kak Fik nggak mungkin cuma lari, pasti ada plan B, plan C dan sebagainya. Ya, di belakang itu lari dulu baru minta bantuan. Betul, itu wise ya, supaya orang juga kita juga bisa, ya bisa dia katakan bisa dapat perlindungan karena kita dengan iman kita gitu ya. Karena juga kalau belajar tentang Martin Luther, dia juga kan beberapa kali dilindungi ya, supaya tidak ditangkap begitu kan. Ya ini pilihan yang wise sebenarnya. Kak Monika jawab iya, Kak, betul berarti ya. Masih seorang mahasiswa ya. Jadi akan dilakukan adalah demo. Nah, ini tidak adil ini ya. Ini hak kita untuk beragama. Masa dilarang-larang oleh pemerintah? Kira-kira begitu ya Kak Monika ya. Ada lagi Kak teman-teman? Ini ada Bro David, ada oh tadi Bro Revolan so bilang lagi sementara ibadah. Oke. Nah, adakah teman-teman? Cukup ya? Ya, oke, makasih. Makasih untuk partisipasi, untuk memberikan opini ya. Kalau seandainya ada dalam keadaan seperti ini, apa yang akan dilakukan ya? Ada yang bilang lari untuk minta bantuan lembaga yang lebih besar kayak PBB seperti itu ya, atau berdemo ya untuk menuntut hak dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya ketika kita ditanya ini akan ada begitu banyak tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ya ketika kita ada dalam situasi seperti ini. Nah, teman-teman, kenapa saya tanya ini? Karena kita akan melihat bahwa seorang John Knox dia ada dalam situasi ini. Ya, ketika dia menjadi seorang Kristen Protestan, dia menjadi seorang pengikut Kristus, dia menjadi seorang tokoh reformator, dia di Skotlandia ada dalam situasi seperti ini. Ya, di mana pemerintah-pemerintah yang pada saat itu yang ada di sekitaran seorang John Knox itu adalah orang-orang yang sangat mempersekusi, mengintimidasi kekristenan, khususnya Kristen Protestan pada waktu itu. Sehingga seorang John Knox akan melakukan berbagai macam tindakan ketika dia ada dalam situasi-situasi seperti ini. Ya, tindakan-tindakan seperti apa nanti kita akan lihat selanjutnya ya, yang kita bisa melihat sepak terjang atau gerakan reformasi yang dilakukan oleh seorang John Knox ini. Ya, teman-teman. Nah, kita masuk kepada siapa John Knox ini ya. Dia ini siapa sebenarnya ya? Apakah dia anggota DPR, pala atau seorang kepala desa atau siapa gitu ya? Siapa John Knox ini? Nah, ya kira-kira ini profil dari seorang John Knox ya, teman-teman. John Knox ini dia lahir diperkirakan tahun 1513 sampai 1515. Teman-teman sekali lagi di sini saya katakan dengan kata diperkirakan ya. Karena memang tidak ada dokumen atau catatan sejarah yang eksplisit untuk menyatakan dia lahir ini kapan ya, tahun eksplisitnya kapan ya. Ini masih dalam kata diperkirakan. Di mana di berbagai macam literatur yang saya baca, semua juga mengatakan bahwa diperkirakan itu tahun 1513, 1515. Dan banyak literatur-literatur ketika menceritakan tentang kapan kelahiran John Knox ini, itu mengambil tulisan yang ditulis oleh seorang Theodore Beza. Karena Theodore Beza yang menulis ini juga, dia mengatakan bahwa John Knox ini dia diperkirakan lahir tahun 1513 sampai 1515. Bahkan ada juga literatur-literatur tertentu yang saya baca yang bilang, oh dia lahir tahun 1514. Artinya, dari semua filterisasi yang saya lihat gitu ya, tidak jauh dari 3 tahun ini ya, dari tahun 1513, 14 atau 15. Jadi John Knox ini diperkirakan lahir di 3 tahun itu, ya tahun 1513 sampai tahun 1515. Nah, apa latar belakang pendidikan dari seorang John Knox ini, teman-teman? John Knox ini dia itu sangat peduli dengan pendidikan, ya khususnya pendidikan teologi yang dia tempuh ya. Dia diperkirakan pertama itu dia berpendidikan di daerah Headington ya, tidak pasti disebutkan nama sekolahnya apa, tetapi disebutkan bahwa pertama kali dia menempuh pendidikan itu di daerah Headington di Skotlandia, yang pada akhirnya dia melanjutkan pendidikannya di St Andrews dan diakhiri pendidikannya di Glasgow University di Skotlandia ya. Ini bisa kita lihat bahwa John Knox ini orang yang bisa dikatakan berpendidikan ya, orang yang berpendidikan, peduli akan pengembangan pendidikan intelektual pribadinya seperti itu. Karena kita bisa melihat rekam jejak dari seorang John Knox ini, dia itu pertama dia sekolah di Haddington, dia lanjut di St Andrews dan pada akhirnya di Glasgow University Skotlandia.
Nah, John Knox dalam kehidupan asmaranya ini sama dengan berita-berita gosip ini pakai kata kehidupan asmara. Kehidupan asmaranya dia ini menikah 2 kali, teman-teman ya. Kenapa sampai menikah 2 kali? Apakah dia poligami? Hah? Ya enggak ya. John Knox ini sangat taat dengan ajaran Protestan bahwa menikah itu kalau salah satu pasangan ada yang meninggal ya. Jadi alasan sampai John Knox ini menikah 2 kali karena memang istri pertamanya itu meninggal, yaitu Marjorie Bowes. Ya, istri pertamanya ini dia meninggal, sehingga dia menikah untuk kedua kalinya bersama dengan Margaret Stewart. Ya, teman-teman. Dan dalam pernikahan, total keseluruhan anak dari John Knox ini ada 5 orang anak. Kalau tidak salah, di istri pertamanya itu lahir 3 orang anak, dan istri yang kedua itu 2 orang anak. Ya, jadi totalnya ada 5 anak dari John Knox ini. Nah, teman-teman, John Knox ini waktu dia menjadi seorang Katolik, waktu dia sebelumnya adalah seorang Katolik, dia ini sebenarnya orang yang sudah sangat-sangat terbentuk, sangat-sangat terlatih dalam namanya melayani. Ya, dia ini orang yang melayani, dia ini orang pelayan, dia ini seorang pelayan, teman-teman. Sebelum dia menjadi melaksanakan gerakan reformasi, dia ini seorang pelayan yang ulet ya. Terbukti adalah dia ini adalah seorang diaken dan imam di waktu dia masih menjadi seorang Katolik. Ya, artinya John Knox ini adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan jemaat ya, karena kalau bicara tentang diaken itu artinya dia akan melayani orang-orang yang dalam konteks kegerejaan mungkin orang terpinggirkan, orang yang butuh bantuan dan sebagainya. Dia melakukan pelayanan diakonia di sana. Di samping itu dia juga sebagai seorang imam di Katolik. Jadi dikatakan rekan jejak seorang John Knox ini dia adalah seorang pelayan ya. Dia ini orang yang sudah sangat terbentuk dalam pelayanan yang pada akhirnya ketika dia menjadi seorang Protestan, teman-teman, dia menjadi seorang pendeta, ya, sebagai seorang pendeta waktu dia adalah seorang Protestan. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, ketika John Knox ini mengalami pertobatan, yaitu pada saat dia membaca Yohanes pasalnya yang ke-17. Ya, tentang apakah itu? Yohanes pasal 17 itu menceritakan tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Ya, jadi ini di dalam dalam teks itu menceritakan bagaimana Yesus datang ke dunia, ya, dia mengemban misinya untuk menjadi juru selamat kepada banyak orang termasuk para murid-muridnya, dan di samping itu dia juga meminta kepada Bapa untuk senantiasa memelihara murid-muridnya. Nah, dia merasa bahwa dia juga seorang John Knox ini merasa bahwa dia juga diberikan kasih karunia oleh Tuhan sehingga dia bisa memperoleh keselamatan. Nah, kasih karunia itu juga yang akan dia laksanakan ketika dia memberitakan Injil kepada orang lain atau melaksanakan gerakan reformasi kepada orang-orang yang ada di sekitar seorang John Knox ini. Jadi pertobatan yang dialami oleh John Knox ini adalah ketika dia membaca Yohanes pasal 17, yaitu tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Dan teman-teman, ya, ada satu slogan atau sebutan yang disematkan kepada seorang John Knox ini. Jadi John Knox ini bagi kalangan orang-orang yang kenal dia pada saat itu sering memanggil dia sebagai peniup trompet Allah. Jadi ini sebutan kepada John Knox kalau John Knox ini adalah seorang peniup trompet Allah. Ya, kenapa sampai dia disematkan julukan seperti itu? Karena dia ini orang yang tegas, teman-teman. Ini ketegasan dari seorang John Knox ini luar biasa. Ya, dia tegas melawan penguasa yang pada saat itu menganiaya orang-orang Protestan. Jadi perjuangan reformasi dari seorang John Knox ini itu bukan cuma dari segi internal saja, artinya dalam kehidupan spiritualitas kegerejaan, tapi juga dari segi eksternal, yaitu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang pada saat itu menganiaya orang-orang Protestan, teman-teman. Ya, dia menjadi orang yang tegas, yang melawan orang-orang yang melakukan ketidakadilan kepada orang-orang Kristen Protestan, sehingga dia disebut sebagai seorang peniup trompet Allah. Ya, John Knox disematkan julukan seperti itu. Di tahun 1543, teman-teman, dia bertemu dengan seorang yang sangat berpengaruh. Ini perlu dicatat, teman-teman. Ya, dia sangat berpengaruh terhadap kehidupan dia, yaitu perjuangan reformasinya, yaitu adalah seorang yang bernama George Wishart. Teman-teman, ini harus dicatat ya, ini harus dipegang baik oleh kita karena ini akan
apa ya, akan mempengaruhi ya gerakan reformasi dari seorang John Knox ya ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama George Wishart ini ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya dalam akhir pelayanannya di tahun 1572 John Knox meninggal di Edinburgh, Skotlandia ya. Nah, kira-kira ini sekilas ketika kita melihat siapa John Knox ini. Profilnya itu seperti apa? Inilah yang bisa kita lihat mengenai kelahirannya ya, latar belakang keluarganya, pendidikannya, rekam jejak pelayanannya sampai kepada orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan pelayanan atau gerakan reformasi dari John Knox. Nah, teman-teman seperti yang saya bilang tadi, bahwa John Knox ini sangat dipengaruhi oleh seorang rekan pelayanannya, ya, yaitu yang bernama George Wishart. Ya, siapa George Wishart itu? Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah kita akan membicarakan tentang pengaruh seorang George Wishart kepada John Knox, sehingga inilah yang membuat John Knox menuju kepada reformasi. Ya, kita bahas terlebih dahulu siapa George Wishart ini. Orang yang sangat begitu berpengaruh dalam perjuangan reformasinya seorang John Knox. Nah, siapa sih George Wishart ini, teman-teman ya? Nah, George Wishart ini, dia ini orang yang bisa dikatakan orang yang sebenarnya, orang yang sudah mapan. Orang bisa dikatakan orang yang sukses sekali. Kenapa? Karena dia ini adalah seorang pengajar di Cambridge University. Teman-teman bisa bayangkan jadi seorang pengajar di Cambridge University di Inggris, itu bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Jadi pengajar di salah satu universitas top ya, di Cambridge University Inggris di tahun 1544 itu bukan hal yang hal yang receh-receh, hal yang ecek-ecek ya kalau istilahnya seperti itu, kan hal yang gamparan. Bisa dikatakan George Wishart ini orang yang sangat sukses, orang yang sangat mapan karena dia adalah seorang pengajar di Cambridge University. Jadi dia ini orang Skotlandia yang menjadi pengajar di Cambridge University. Tapi tahukah teman-teman, dia tinggalkan itu semua. Dia tinggalkan pekerjaan dia di Cambridge. Ya, dia tinggalkan pekerjaan dia di Inggris dan dia kembali ke Skotlandia untuk melaksanakan gerakan reformasi di Skotlandia. Ya, karena dia sangat terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh Martin Luther. Makanya George Wishart ini adalah seorang reformator Lutheran. Ya, ketika dia kagum dengan ajaran-ajaran Martin Luther, dia meninggalkan semua pekerjaan dia di Inggris pada waktu itu di Cambridge dan dia mengabdikan dirinya untuk menjadi pemberita Injil atau yang melaksanakan gerakan reformasi di Skotlandia, teman-teman. Ya, dalam pelayanan dia, ya ketika dia berkhotbah, dia itu berbicara dalam khotbahnya itu dominan itu bicara tentang doktrin keselamatan, ya hanya karena iman dan juga tentang isi-isi kitab Roma. Ya, kita bisa lihat ya sangat sangat kental sekali nilai-nilainya seorang Martin Luther. Ya, Martin Luther juga ketika dia mengemukakan tentang apa banyak tafsiran-tafsirannya yang sangat-sangat uh, itu didasarkan dari kitab-kitab Roma ya seperti itu. Jadi ketika dia melaksanakan gerakan reformasi di Skotlandia, dia itu sering berkhotbah tentang iman selamat karena iman ya doktrin keselamatan dan juga tentang isi-isi kitab Roma. Yang tentu apa yang diajarkan ini tentu sangat berbeda dan kontradiktif mungkin dengan ajaran gereja Katolik Roma ya teman-teman. Sehingga karena ajaran-ajarannya dia ini, ya khotbah-khotbahnya dia ini, George Wishart dalam pelayanannya ia dibenci oleh petinggi-petinggi Katolik. Ya, bahkan dia ini diancam untuk dibunuh karena ya tidak suka dengan ajaran-ajaran atau khotbah-khotbah dari George Wishart ini. Ya, jadi memang George Wishart ini ketika dia berkhotbah, teman-teman, ya, dia berkhotbah itu pasti ajaran-ajarannya atau isi khotbahnya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Katolik sehingga dia dibenci di kalangan Katolik dan dia diancam di sana, dia mau diancam dibunuh di sana. Nah, ketika George Wishart ini berkhotbah, ada satu momen di mana John Knox juga menyaksikan. Ya, John Knox ini menyaksikan khotbah dari seorang George Wishart. Dan ketika dia dengar khotbah dari George Wishart, John Knox ini kagum sekali dengan isi khotbah daripada seorang George Wishart. Ya,
Dia sangat kagum dengan pengajaran-pengajaran khotbah-khotbah yang disampaikan oleh seorang George Wishart, ya teman-teman. Ya, sehingga ketika John Knox mendengar khotbah itu, apa yang dilakukan oleh John Knox? Dia menawarkan diri untuk menjadi pengawal dari George Wishart. Karena menurut John Knox orang ini aset, gila, di orang ini orang penting ini, ya. Ini orang yang penting, aset, tapi dia juga orang yang dicari-cari untuk dibunuh. Jadi memang harus dilindungi orang seperti ini. Sehingga pada akhirnya John Knox menawarkan diri untuk jadi pengawal pribadinya George Wishart. Teman-teman bisa lihat di foto ini, ya, di bawah foto George Wishart. Nah, kalau teman-teman lihat ada satu orang naik di atas mimbar dan ada satu orang di belakang pegang pedang. Nah, orang yang pegang pedang ini adalah John Knox, ya. Ini adalah John Knox karena dia di sini menggambarkan dia sedang melindungi seorang George Wishart yang pada saat itu sedang pelayanan atau melaksanakan gerakan reformasi sehingga dia melindungi seorang George Wishart, ya, pada waktu itu. Ya, ini foto yang menunjukkan bahwa memang John Knox ini agak-agak dalam tanda kutip agak sedikit preman kan sampai bawa pedang untuk melindungi seorang George Wishart karena memang dia dia sangat dibenci dan diancam untuk dibunuh karena khotbah-khotbah dari George Wishart, ya. Tapi teman-teman, di tahun 1545 George Wishart ini ditangkap, ya. Dia ditangkap dan diadili dengan dakwaan sebagai pemberita kesesatan, ya, oleh Gereja Katolik Roma, sehingga pada tahun 1546 George Wishart dijatuhi hukuman mati, ya. Dia digantung dan dibakar hidup-hidup, ya, seperti kita dengar, ya, orang biasa dengar lah kan tentang reformator-reformator yang dihukum mati gitu, ya. Nah, teman-teman, ada satu cerita menarik. Jadi ketika George Wishart ini ditangkap, ya, dan sebelum dia divonis untuk dihukum mati oleh Gereja Katolik Roma pada waktu itu, John Knox menawarkan dirinya untuk bisa masuk penjara bersama dengan George Wishart pada waktu itu. Dia juga memberikan dirinya agar supaya dia boleh sama-sama dengan George Wishart karena dia sangat kagum dengan George Wishart. Dia sangat bertanggung jawab sebagai seorang pengawal, ya, agar supaya George Wishart ini tetap senantiasa aman dan terkendali gitu, ya, sehingga dia juga menawarkan agar supaya dia boleh dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan tuannya ini, George Wishart ini. Tapi George Wishart bilang bahwa jangan, kembalilah kepada anak istrimu, cukup satu orang saja yang harus jadi korban. Itu kata-kata George Wishart kepada seorang John Knox, ya, sehingga pada akhirnya yang divonis hukuman mati pada waktu itu, digantung dan dibakar hidup-hidup, itu adalah George Wishart. Nah, teman-teman, ketika kejadian ini terjadi kepada seorang George Wishart, ya, John Knox itu sangat terbakar, ya. John Knox ini sangat terbakar, sangat-sangat, ya, bisa dikatakan kalau dalam perspektif manusia sangat-sangat emosional terhadap apa yang dilakukan Gereja Katolik Roma kepada seorang George Wishart pada waktu itu, yang membakar dia hidup-hidup, ya, yang menghukum mati dia. Sehingga John Knox bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik kepada seorang George Wishart itu adalah pembantaian terhadap anak domba yang tidak bersalah. Ya, itu kata-kata daripada John Knox terhadap apa yang dilakukan kepada George Wishart. Sehingga karena momen itu, ya, John Knox melanjutkan estafet reformasi yang diperjuangkan oleh seorang George Wishart. Di situ dia terpanggil memulai berjuang untuk melanjutkan perjuangan daripada seorang George Wishart. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat, ya, bagaimana pengaruh dari seorang George Wishart ini kepada John Knox. Karena hukuman mati yang diterima oleh George Wishart, John Knox pada akhirnya mengabdikan diri untuk melanjutkan gerakan reformasi dari George Wishart di Skotlandia pada waktu itu. Sehingga dia berjuang sampai kematiannya untuk melaksanakan reformasi di Skotlandia. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang John Knox karena inspirasi daripada seorang George Wishart, ya, teman-teman. Sehingga kita masuk kepada setelah setelah hukuman mati seorang itu dan dia apa ya, dia mengkomitmenkan diri menjadi seorang reformator pada waktu itu, kita masuk kepada riwayat perjuangan reformasi John Knox, ya, teman-teman. Nah, setelah kematian daripada
John Knox, George Wishart, ya, apa yang dilakukan oleh John Knox pertama kali, teman-teman? Dia melakukan pemberontakan di Saint Andrews bersama juga dengan orang-orang Protestan yang lainnya. Nah, saya rasa ini akan menjadi satu apa ya, menjadi satu topik yang kontroversi ya, bisa juga jadi bahan diskusi bagi kita ya. Karena ketika George Wishart dihukum mati, yang pertama kali dilakukan oleh seorang John Knox pada waktu itu, dia mengajak orang-orang Protestan untuk melakukan pemberontakan ya kepada seorang kardinal. Jadi kardinal ini yang memutuskan hukuman mati kepada George Wishart yang bernama David Beaton ya. Karena kematian George Wishart, John Knox ini melakukan revolusi untuk melawan gereja Roma Katolik dalam pemberontakan itu, sehingga menyebabkan David Beaton ini terbunuh. Ya, nah ini juga menjadi pertanyaan, apakah ini anarkis kah? Apakah ini tindakan yang represif kah dari seorang John Knox? Nah ini bisa jadi bahan diskusi bagi kita ya. Kira-kira kita sebagai orang Kristen boleh nggak bertindak seperti apa yang dilakukan oleh John Knox ini? Ya kepada yaitu melakukan pemberontakan, melakukan revolusi ya sehingga menyebabkan David Beaton kardinal yang ada di situ meninggal dunia ya pada waktu itu. Sehingga yang sebelumnya Saint Andrews itu menjadi daerah kekuasaannya orang-orang Katolik, kini dikuasai oleh kaum Protestan. Ya, jadi ini menjadi campnya, jadi basisnya orang-orang Protestan yang ada di Skotlandia pada waktu itu. Ya, sehingga Saint Andrews ini menjadi tempat pemberitaan Injil dan juga menjadi tempat bagi John Knox untuk memimpin dan juga berkhotbah tentang gerakan reformasi Protestan di Skotlandia. Ya, jadi di sini adalah tempat bagi seorang John Knox untuk berkhotbah, untuk memimpin gitu ya. Setelah dia melakukan gerakan revolusi berdarah itu, ya, dalam melawan David Beaton, ya seorang kardinal Katolik yang membunuh orang yang sangat dia idolakan yang bernama uh, George Wishart itu, teman-teman ya, seperti itu. Sehingga pada akhirnya ketika dia itu berhasil, Saint Andrews menjadi basisnya Protestan, sehingga gerakan reformasi dilakukan dari Saint Andrews itu, teman-teman ya. Tapi teman-teman, ya, sorry agak lalu sedikit. Di tahun 1547, Saint Andrews itu direbut oleh Prancis, ya. Jadi dia istilahnya diinvasi gitulah ya oleh Prancis. Karena hal ini, John Knox itu dia melakukan pelarian, ya sama kayak apa jawaban Kak Fik tadi ya, melakukan pelarian ya. John Knox ini melakukan pelarian sehingga ia melayani di beberapa tempat dari kejauhan ketika dia mengalami pelarian ini. Ya, dia melayani di Frankfurt, dia melayani di Inggris, di Jenewa dan sebagainya. Nah, dalam proses pelarian John Knox ini, tiba-tiba muncullah seorang putri dari Raja Inggris yang bernama Mary Tudor, ya, anak dari Raja Henry VIII dan Catherine dari Aragon. Teman-teman, saya mau tanya, ini saya ingin tanya ke teman-teman, teman-teman familiar nggak dengan tokoh Henry VIII dan Catherine dari Aragon? Ada yang familiar nggak? Coba kalau ada yang familiar, boleh open mic terus kasih info. Ada yang familiar nggak dengan dua dua tokoh ini? Henry VIII dan Catherine dari Aragon. Adakah? Teman-teman, kalau teman-teman ingat sejarah gereja Anglikan, ya, jadi sejarah gereja Anglikan itu kan ceritanya Raja Henry, ya, ketika dia menikah dengan Catherine dari Aragon ini, semua anaknya itu perempuan, ya, di mana Raja Henry VIII ini ingin sekali punya anak cowok, laki-laki, supaya tahta kerajaan itu berlanjut kepada anaknya yang laki-laki pada waktu itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Henry VIII, dia minta izin paus pada waktu itu supaya dia mau poligami. Supaya nanti dia boleh dapat anak cowok dan dia boleh kasih tahta itu ya. Tapi pada akhirnya berdasarkan cerita sejarah itu tidak diizinkan. Yang pada akhirnya Henry VIII pada akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari Katolik dan lahirlah gereja yang kalau kita pasti dari kita sering dengar yaitu gereja Anglikan. Yaitu adalah pemekaran atau bisa juga dikatakan perpecahan gitu ya dari gereja Katolik Roma. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, Mary Tudor ini dalam rangka dia ingin memulihkan namanya kembali kepada kaum Katolik karena memang kaum Katolik ini, gereja Katolik ini dalam pengaruhnya dalam hal politis itu kuat sekali
teman-teman di Eropa ya. Kita harus tahu zaman-zaman itu gereja Katolik pengaruh politisnya itu kuat sekali. Karena dia ingin ya istilahnya ingin menjadi seorang ratu gitu ya, ingin ya bisa ya kalau istilah sekarang istilahnya mau cari suara, mau dapat brandingan yang kuat gitu ya. Dia pada akhirnya mendekatkan dirinya dengan gereja Katolik pada waktu itu ya. Sehingga yang dia lakukan kepada orang-orang Protestan, teman-teman, apa? Dia begitu membenci orang-orang Protestan sehingga banyak orang Protestan yang dipenjarakan bahkan dibunuh oleh seorang Mary Tudor ini. Makanya Mary Tudor ini bagi kalangan Protestan disebut sebagai Bloody Mary karena orangnya sadis, bengis. Pokoknya ketika dia bertemu dengan orang Protestan, siap-siap saja itu akan dipenjarakan ya, dibunuh gitu ya. Kalau teman-teman lihat gambar ini ya, gambar yang di tengah. Nah, ini adalah gambaran dari hukuman apa kebengisan yang dilakukan oleh seorang Mary Tudor ini ya. Mary Tudor ini kepada orang-orang Protestan pada waktu itu. Ketika dia menjadi seorang yang memiliki kekuasaan sebagai seorang anak raja, Raja Henry yang ke-8 ya. Nah, teman-teman, karena situasi ini John Knox ini pada akhirnya pergi ke Jenewa dan disitulah dia bertemu dengan Johannes Calvin dan Henry Bullinger. Ya, jadi dia ketemu dengan Johannes Calvin dan Henry Bullinger sehingga ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan teologisnya seorang John Knox yang pada akhirnya dia menjadi seorang Calvinis. Ya, John Knox ini pada akhirnya karena dia dibimbing oleh Johannes Calvin dan Henry Bullinger pada waktu itu ketika dia pergi ke Jenewa, dia juga pada akhirnya ini mempengaruhi pemikiran doktrinnya. Ya, dia menjadi seorang Calvinis pada waktu itu, teman-teman. Kalau teman-teman kurang familiar dengan Henry Bullinger, jadi Henry Bullinger ini adalah kalau teman-teman tahu Ulrich Zwingli, selepas kematian Ulrich Zwingli dalam melakukan reformasi, yang melanjutkan itu adalah Henry Bullinger, ya. Jadi Johannes Calvin dan Henry Bullinger ini adalah dua tokoh yang bisa dikatakan dua tokoh terkemuka reformator terkemuka di daerah Swiss pada waktu itu. Nah, ketika John Knox ke sana, dia bertemu dengan Johannes Calvin dan Henry Bullinger, dia sangat kagum dengan Calvin sehingga pada akhirnya dia ini pemikiran Protestannya itu melekat atau sangat kental dengan ajaran-ajaran Johannes Calvin, Calvinis. Ya. Nah, disinilah dia istilahnya menjadi trompet Allah ketika dia melawan seorang yang namanya Mary Tudor ini ya, teman-teman. Ketika yang dilakukan oleh seorang John Knox untuk mengkritik kebengisan daripada seorang Mary Tudor ini, dia seringkali mengkritik seorang Mary Tudor ini, ya. Dia protes selalu, dia kritik selalu, dia mengecam selalu apa yang dilakukan oleh Mary Tudor ini, ya. Itu yang dilakukan oleh John Knox. Bahkan John Knox menulis buku dengan judul The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Region of Woman. Ya, jadi John Knox ini tulis tulisan ini The First Blast ya, jadi trompet pertama dalam melawan kebengisan seorang perempuan ya, yaitu yang tulisan ini ditujukan eksplisit kepada Mary Tudor yang menurut John Knox ini sangat-sangat bengis, sangat-sangat sadis gitu ya, tidak ada perasaan, bahkan tidak segan-segan untuk menghukum mati hanya karena orang itu memilih kepercayaannya menjadi seorang Protestan. Dia itu tidak segan-segan untuk membakar dan membunuh mereka hidup-hidup ya. Sangat bengis sekali seorang Mary Tudor ini. Dan yang dilakukan oleh John Knox ini adalah dia ya mengkritik, mengecam selalu seorang pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa pada saat itu, dalam hal ini adalah seorang Mary Tudor. Bahkan bukan hanya Mary Tudor saja, teman-teman, ya. Di tahun 1553 ada seorang ratu Skotlandia yang naik tahta, ya, yang bernama Mary Stuart. Memang John Knox ini dikelilingi oleh para perempuan, wanita, gitu ya. Cuma biasanya wanita itu menyakiti hati, tapi John Knox ini disakiti secara iman oleh para wanita. Tidak semua wanita kan? Seperti itu ya. Mary Stuart ini adalah ratu Skotlandia yang naik tahta pada tahun 1553. Nah, teman-teman, saat dia menjadi ratu, Mary Stuart ini sangat membenci Protestan dan tidak ingin reformasi Protestan itu ada di Skotlandia. Ya,
trompet Allah kedua dari seorang John Knox ini, ketegasan yang dia kecam, yang dia kritik mati-matian habis-habisan ini adalah kepada Mary Stuart. Jadi trompet Allah pertama kepada Mary Tudor, yang kedua ini adalah ketika dia melawan Mary Stuart ya di Skotlandia. Bahkan John Knox ini keras sekali dengan mengatakan bahwa kalau nggak mau kasih Skotlandia, kalau nggak akan berikanlah Skotlandia kepadaku, kalau tidak aku mati. Nah, ini statement yang bahaya teman-teman pada saat itu. Nah, dari tadi kan saya menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh John Knox ini adalah mengkritik Mary Tudor dan Mary Stuart ya. Seakan-akan kalau kita berpikir nah, cuma kok mengkritik, cuma cuma apa tidak setuju, biasa itu. Bukan sesuatu yang wow sekali. Teman-teman, kita nggak bisa mengatakan seperti itu di zamannya John Knox ya. Bagi kita sekarang mungkin di zaman ini, mengkritik, ya, tidak setuju, mengecam, itu hal yang biasa. Ya, itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi ya, apalagi di negara demokrasi ini, kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan ketidaksetujuan itu sangat-sangat diterima, ya, sangat-sangat terbuka gitu ya. Tapi zaman itu bukan demokratis teman-teman, zaman monarki, ya. Nggak boleh orang itu sembarangan tidak setuju dengan penguasa, ya. Bagi mereka apapun yang dikatakan oleh seorang raja, seorang ratu, kalau dia bilang A, kalau dia bilang B, itu sudah paling betul sudah. Ya, tidak boleh diprotes, tidak setujukan. Kalau ada yang berani-berani tidak setuju atau ada yang berani-berani mengkritik, itu DP taruhan nyawa. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan kita samakan mengkritik zaman kita dengan zaman itu. Zaman kita berbeda pandangan itu dianggap sebagai apa ya? Freedom apa kebebasan untuk berekspresi gitu ya, kebebasan untuk mengemukakan pendapat sangat sangat diterima. Tapi jangan zaman itu nggak seperti itu teman-teman, bahaya sekali orang kalau sudah tidak setuju dengan penguasa, apalagi ini sekelas seorang ratu, seorang raja, woi, itu sama dengan kaki sebelah kanan itu so so dipot apa so siap untuk dibunuh, itu ya, itu sama dengan pisau sudah ada di leher ya teman-teman, karena memang berbahaya sekali zaman itu ketika kita tidak setuju dengan seorang ratu atau dengan seorang raja teman-teman ya. Itu ya, tapi itu yang dilakukan oleh seorang John Knox, dia nggak takut, dia berani, dia lawan pokoknya, karena menurut dia ini kekejian, ini menurut dia ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penguasa ya, dengan bertindak membunuh orang Kristen, Protestan, memenjarakan, tidak setuju dengan gerakan reformasi. John Knox tidak setuju akan hal itu sehingga dia mati-matian melawan teman-teman ya pada saat itu. Jadi sama sama dengan dikatakan bahwa John Knox ini sedang cari bunuh diri gitu ya, karena dia sedang memprotes seorang yang berkuasa, pemimpin monarki tertinggi pada waktu itu teman-teman ya. Itu kita bisa melihat dari perspektif itu ya. Jadi ini bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh John Knox ketika dia berani untuk protes, dia untuk tidak setuju, mengecam, bahkan mengancam seorang ratu ya. Karena gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang John Knox ini, pada akhirnya John Knox ini dituduh sebagai seorang yang menghasut dan menghina ratu di tahun 1571 ya. Ya biasalah ya, kalau seorang pemimpin sudah mulai terancam ya, mulai itu keluar narasi-narasi untuk membungkam seseorang. Nah, ini yang dilakukan oleh Mary Stuart. Sah ya, dengan kritik-kritik, dengan kecaman-kecaman yang dilakukan oleh seorang John Knox, karena dia merasa terancam gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh John Knox ini, pada akhirnya teman-teman, uh, John Knox ini dituduh sebagai orang yang menghasut dan menghina ratu dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu dia dicari-cari ya, karena dia dianggap melakukan pelanggaran dengan menghina ratu ya. Tapi apakah John Knox berhenti? Tidak ya. Malahan dia lebih menjadi-jadi untuk tetap terus mengecam pemimpin yang bisa dikatakan yang bengis dan kurang ajar, yang menurut dia ini sudah keterlaluan ya. Apa yang dia lakukan kepada Mary Stuart? Dia menulis tulisan untuk menyerang seorang Ratu Mary Stuart, Ratu Skotlandia ini, yaitu History of Reformation of Religion within the Realm of Skotlandia. Jadi sejarah reformasi dari agama di dunia Skotlandia. Yang dimana isi tulisan itu dia sangat menyerang seorang Mary Stuart. Ya, jadi walaupun dia ini sudah dicari-cari teman-teman ya, karena dia sudah dianggap sebagai pelanggar hukum, tapi itu tidak membuat dia bungkam.
tidak membuat dia berhenti, malahan dia terbitkan satu tulisan yang dimana dalam tulisan itu dia protes kritik habis-habisan seorang yang bernama Mary Stuart ini, Ratu Skotlandia ini, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang John Knox ini dia sangat-sangat berani, ya. Dia orang-orang yang sangat tegas, ya. Ketika imannya orang-orang yang seiman dengan dia diserang, kekristenan itu diperlakukan tidak adil, dia sebagai orang yang paling maju pertama untuk protes kepada penguasa-penguasa yang bengis ini. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang John Knox. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang John Knox ketika dia berjuang untuk melawan ketidakadilan dalam dia melaksanakan gerakan reformasi di Skotlandia. Ya, dia melawan penguasa-penguasa walaupun dia tahu ketika dia melawan penguasa-penguasa ini, dia akan ditangkap, dia akan dijatuhi hukuman mati, tapi dia tidak peduli, dia tetap terus melaksanakan protes-protes atau gerakan-gerakan ini, teman-teman ya. Nah, dan yang berikutnya adalah setelah dia protes kepada seorang Mary Tudor dan berikutnya kepada seorang Mary Stuart ya, dua-dua ini Mary ya, dia pada akhirnya juga dia sudah lebih baik gitu ya keadaannya ketika pemerintahan pada waktu itu digantikan oleh Elizabeth yang pertama, Elizabeth I ya. Jadi ketika Elizabeth ke-1 menggantikan Mary Tudor pada tahun 1558 dan menjadi seorang Protestan, di sini pada akhirnya John Knox ini bisa kembali ke Skotlandia dan melakukan reformasi sampai kematiannya di tahun 1572. Jadi karena keadaannya sudah aman, Elizabeth I pada waktu itu sudah menjadi seorang Protestan, akhirnya dari pelarian-pelarian seorang John Knox ini dia kembali ke Skotlandia, dia melanjutkan gerakan reformasi itu sampai kematiannya John Knox ini. Tetapi teman-teman, walaupun Elizabeth I ini adalah seorang Protestan, tapi Elizabeth I ini juga adalah orang yang tidak suka kepada John Knox. Ya, kenapa? Karena Elizabeth I ini merupakan saudara tiri dari Mary Tudor. Orang yang diserang habis-habisan, yang diprotes habis-habisan oleh seorang John Knox. Ya, jadi walaupun dia seorang Protestan, dia tetap sangat tidak suka kepada John Knox. Tapi itu tidak menyurutkan John Knox untuk takut. Dia tetap kembali ke Skotlandia. Dia melanjutkan gerakan reformasi di sana sampai kematiannya di tahun 1572, teman-teman. Nah, selama ia memimpin reformasi di Skotlandia, dia membantu menerbitkan buku-buku untuk bisa dan dipakai jemaat Protestan di Skotlandia. Contohnya apa? Yang pertama dia menerbitkan buku yang namanya Book of Discipline ya, Book of Discipline. Ini adalah buku-buku acuan jemaat ketika ingin memberikan tindakan disipliner kepada misalnya anggota jemaat atau hamba Tuhan yang melakukan pelanggaran gereja ya. Jadi dia menerbitkan yang namanya Book of Discipline yang digunakan oleh gereja-gereja Protestan di Skotlandia pada waktu itu ya. Dan yang berikutnya juga dia menulis yang namanya Book of Common Order di tahun 1561 ya, teman-teman. Ini juga dipakai oleh gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja hasil reformasi, gereja-gereja Protestan pada saat itu. Tulisan-tulisan yang ditulis oleh seorang John Knox. Bahkan John Knox juga menyusun yang namanya Scots Confession, artinya pengakuan iman Skotlandia, yang juga diterima di parlemen Skotlandia pada waktu itu. Dan pada akhirnya menjadi pengakuan iman reformasi di sana. Ya, jadi pengakuan iman reformasi ini digunakan pada waktu itu sampai di abad 17. Karena pada waktu abad 17 muncullah atau terbitlah pengakuan iman Westminster, ya. Jadi sebelum ada pengakuan iman Westminster, kalangan orang Protestan yang ada di Skotlandia dalam mengikrarkan pengakuan iman, mereka menggunakan yang namanya Scots Confession, yaitu pengakuan iman Skotlandia. Seperti itu. Sampai pada akhirnya John Knox ini mengalami kematian. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana John Knox ini berjuang mati-matian sampai dia harus melaksanakan pelarian, sampai dia harus meninggalkan keluarga, sampai dia harus mengorbankan kenyamanan pribadinya, dia mengorbankan apa ya, nama baik jiwanya sehingga dia berani untuk melakukan protes kepada orang-orang yang berkuasa yang bisa mengancam nyawanya sampai pada akhirnya dia bisa kembali ke Skotlandia dan tetap terus melaksanakan reformasi sampai pada kematiannya. Dan ya endingnya seperti itu, bahwa semua yang perjuangan yang dilakukan oleh John Knox ini pada akhirnya diterima baik
Dan buku-buku yang ditulisnya itu juga digunakan oleh gereja-gereja reformasi di Skotlandia pada waktu itu, teman-teman ya. Sehingga dia mati pada tahun 1572. Nah, kira-kira itulah riwayat perjuangan ya dari seorang John Knox ketika dia melakukan gerakan reformasi. Dari mulai dia memulai itu karena pengaruh dari seorang George Wishart, sampai pada akhirnya dia melakukan pemberontakan ya di St. Andrews dalam melawan David Beaton, kardinal gereja Roma Katolik, ya sampai pada akhirnya dia harus melakukan pelarian dan harus protes kepada seorang penguasa-penguasa yang menganiaya orang Kristen Protestan pada waktu itu, Mary Tudor dan Mary Stuart, sampai pada akhirnya dia boleh dalam keadaan kondusif, dia bisa fokus kembali ke Skotlandia dan dia bisa mengabdi di sana sampai mati. Ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke sequence yang ketiga. Kira-kira teladan dan pandangan apa yang bisa kita pelajari dari seorang John Knox? Ya, pertama kita bahas dulu teladan apa yang kita bisa pelajari dari seorang John Knox. Teladan dari John Knox yang pertama yang bisa kita pelajari adalah seorang yang dari John Knox kita belajar bahwa dia ini adalah orang yang tidak bisa tenang ketika melihat ketidakadilan. Ya, ini yang bisa kita lihat daripada seorang John Knox. Dia tidak peduli dia mau mati, dia tidak peduli dia mau menderita. Ketika ada ketidakadilan di sana, dia maju ke depan untuk melawan itu. Ya, ini bisa kita melihat daripada seorang John Knox.